Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbah Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Untuk kali ini akan saya sampaikan yang dimaksud betina istimewa. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya. Dan untuk saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang dan saya akan bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang perawatan ayam yang nantinya akan bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam. Kepada saudara-saudara semua, kita akan membahas masalah ayam betina yang istimewa. Jadi untuk saudara-saudara semua harus memahami yang dimaksud ayam betina yang istimewa. Jadi kalau kita memilih atau mencari bibit ayam betina, jangan hanya melihat dari postur atau warna atau juga dari ras. Memang kalau untuk ras memang kadang sangat diutamakan, namun tidak semuanya keturunan ayam dari ras yang bagus akan menghasilkan ayam yang bagus juga. Jadi kita perlu teliti, jangan buru-buru mencari ayam yang sudah dikatakan kalau ayam itu biang cetak, biang yang istimewa. Jangan terlalu cepat percaya. Jadi kita memang untuk mencari betina yang istimewa itu sangat sulit sekali. Jadi tidak mudah untuk dicari. Karena ayam betina itu tidak cukup dari postur atau dari warna. Jadi kita harus dengan pembuktian bahwa ayam itu benar-benar betina yang istimewa. Jadi ada beberapa kriteria ayam betina yang dianggap itu ayam betina istimewa. Jadi ada beberapa kategori ayam betina istimewa. Jadi yang pertama ya, biang betina istimewa yang pertama bisa bertelur sempurna. Jadi yang dimaksud bertelur sempurna, jadi telurnya itu yang sedang, tidak besar, tidak kecil. Kadang kan ada biang yang bertelurnya kadang kecil, terus ada yang sedang, terus ada yang sampai besar sekali. Itu yang saya anggap itu tidak sempurna, karena kalau yang terlalu kecil biasanya juga tidak menetas, dan yang terlalu besar juga biasanya tidak menetas. Karena yang telur besar itu biasanya kuning telurnya tuh ada dua, jadi itu tidak akan bisa menetas. Jadi kalau yang telurnya itu besar kecil seperti itu berarti tidak masuk dalam kategori sempurna. Jadi kalau yang sempurna telurnya itu rata, jadi sedang, atau kalau mau besar semua tapi besar itu yang normal.
Yang kedua, betina yang istimewa yaitu betina yang tidak binal. Yang tidak binal dalam arti itu ayam itu saat mau bertelur tidak ngeker-ngeker tempat telurnya. Jadi tempat sangkar itu tidak dieker-eker, jadi tidak mengakibatkan telur itu rusak atau jatuh. Kadang kan ayam ada yang betina mau bertelur, kadang eker-eker sangkarnya, akhirnya telur itu jatuh pecah. Nah itu juga tidak mau, itu atau juga tidak masuk dalam kategori ayam yang istimewa. Jadi ayam yang istimewa itu bertelurnya juga jinak, maksudnya kalau dia dikasih tempat atau dikasih sangkar tetap bertelur di tempatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa ngeram dengan baik. Jadi kalau saat ngeram itu sempurna, maksudnya ngeram ya tetap ngeram, enggak. Kadang kan ada ayam yang mengeram, kadang-kadang suka makan telurnya sendiri. Jadi itu yang kita maksud, yang istimewa itu ayam itu bisa mengeram dengan baik, jadi tidak mau makan telurnya sendiri. Kadang kan ada ayam lagi nelor, tahu-tahu telurnya ada satu pecah, terus satu laginya pecah, akhirnya satu sangkar itu tidak bisa netas semua karena kerusakan, kotor, atau juga ada yang pecah karena dipatok sama biangnya. Yang keempat, yang dimaksud ayam betina istimewa yaitu yang bisa menetaskan telur semaksimal mungkin. Contohnya kalau ayam itu bertelur 10, ya paling enggak itu bisa menetas 8 atau 9, syukur-syukur bisa semuanya bisa menetas semua. Jadi nelurnya itu bisa ditetaskan atau diramkan sampai benar-benar semua bisa menetas semua. Berarti ayam itu cara mengeramnya itu sempurna, bagus. Jadi mungkin untuk sayap apa untuk bulu semua itu bisa nutup semua, akhirnya telur itu hangat dan bisa menetas semua. Yang kelima, anakannya itu sehat, jadi netes semua atau juga netes maksimal, itu anakannya sehat semua, jadi tidak ada yang cacat. Kadang ada netes yang kakinya bengkok, terus ada yang cacat-cacat yang lainnya. Juga bisa menetas anakannya itu banyak yang jantan, jadi anakannya sehat, netasnya banyak jantannya. Contohnya kalau netes 9 katakanlah ya, paling enggak jantannya itu 7, syukur-syukur bisa 8 atau semuanya bisa jantan semua. Itu termasuk yang istimewa. Yang keenam, anakannya itu bisa seperti paceknya. Jadi anakannya itu seperti paceknya. Yang saya maksud seperti paceknya itu, jadi cara kerjanya. Kalau untuk postur kayaknya hampir rata-rata bisa mengikuti postur. Kalau paceknya gede, anakannya biasanya gede. Itu juga pengaruh dari rawatan kalau untuk posturnya. Namun yang saya harapkan, yang saya maksud itu bisa bekerja seperti paceknya. Kenapa harus seperti paceknya? Karena kalau kita mempunyai pacek yang bagus, jadi kita bisa menetaskan atau ngambil keturunnya seperti paceknya. Jadi kalau yang tidak seperti paceknya, saya anggap itu tidak istimewa. Karena kalau hanya mengikuti biangnya berarti itu monoton. Jadi nantinya kalau kita punya ayam diturunkan ke arena akan bisa terbaca dengan orang lain, ayam si A kerjanya pasti begini. Nah itu yang saya maksud, agar jangan sampai terbaca seperti itu.
Jadi kalau kita punya babon yang istimewa, kategorinya ada 6 kategori seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi untuk saudara-saudara, kalau memang mau memilih biang, carilah biang yang cetak banyak jantannya dan kerjanya seperti paceknya. Jadi kalau saudara bisa mempunyai biang yang istimewa seperti itu, nanti saudara bisa mempunyai ayam yang bermacam-macam cara kerjanya. Karena zaman sekarang sudah banyak ayam yang modern. Jadi ada yang kerjanya pukul badan, ada yang kerjanya patok punggung, ada yang kerjanya nutup, ada yang kerjanya dari depan atau yang jepret-jepret. Nah, itu kita bisa untuk mengikuti zaman yang sekarang ada. Maksudnya jadi ayam-ayam yang sekarang ada itu kita bisa mengikuti. Kalau memang ada teman yang mempunyai kerjanya berakot-berakot, kita kepengen punya keturunannya, kita gampang saja mencari pacak yang seperti itu atau pinjam. Jadi kita bisa mendapatkan ayam seperti yang kita inginkan. Untuk saudara-saudara semua, kayaknya penjelasan masalah biang istimewa saya cukupin sekian. Saya Mbah Uki, terima kasih, semoga penjelasan saya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.